Edinburgh, tahun 1776 di sebuah kota yang dingin dan berangin di tepi utara Eropa, seorang pria yang hampir tidak pernah meninggalkan rumahnya sendiri, ia begitu absen dari dunia nyata sehingga pernah berjalan beberapa kilometer sambil berbicara sendiri dan baru sadar ketika tiba-tiba menemukan dirinya di pinggiran kota, menerbitkan sebuah buku. Bukunya tebal, judulnya panjang dan isinya, pada pandangan pertama, terlihat seperti risalah akademis yang kering tentang bagaimana negara-negara menjadi kaya. Tidak ada yang menduga bahwa buku itu akan mengubah cara manusia memahami dirinya sendiri. Tidak ada yang menduga bahwa argumen-argumen yang ditulis oleh seorang profesor filsafat yang eksentrik di Edinburgh, yang rambutnya sering acak-acakan dan yang sering lupa makan karena terlalu asik berpikir, akan menjadi fondasi intelektual dari sistem ekonomi yang hari ini mengorganisir hampir seluruh kehidupan manusia di planet ini. Tidak ada yang menduga bahwa sebuah metafora, satu frasa yang ia tulis hampir tanpa penekanan, yang ia sebut hanya 2 kali dalam seluruh buku setebalnya, akan menjadi salah satu konsep paling sering dikutip, paling sering disalahpahami, dan paling sering diperdebatkan dalam sejarah pemikiran ekonomi. Tangan tak terlihat, namanya Adam Smith, dan ia tidak sedang menulis tentang ekonomi dalam pengertian yang kita kenal hari ini. Ia sedang menulis tentang sesuatu yang jauh lebih ambisius dari itu. Ia sedang menulis tentang bagaimana manusia, ketika dibiarkan mengikuti kepentingan dirinya sendiri, secara tidak sengaja dan tanpa perencanaan menciptakan keteraturan yang tidak bisa diciptakan oleh perencanaan manapun. Ide itu terdengar sederhana, tapi konsekuensi dari ide sederhana itu masih kita rasakan, masih kita perdebatkan, dan masih kita hidupi setiap hari, 250 tahun kemudian. Bagaimana seorang pria yang tidak pernah menjalankan bisnis, tidak pernah berinvestasi, dan hampir tidak pernah mengurus urusan finansialnya sendiri, bisa menulis buku yang menjadi kitab suci. Kapitalisme modern, mengapa ide-idenya, yang lahir dari observasi terhadap tukang pin di pabrik kecil di Skotlandia abad ke-18, masih digunakan untuk membenarkan atau mengkritik kebijakan ekonomi global di abad ke-21, apakah Adam Smith benar-benar mengatakan apa yang orang-orang yang mengklaim mengikutinya percaya katakan, atau ada kesenjangan besar antara apa yang ia tulis dan apa yang kemudian dilakukan atas namanya? Mengapa orang yang sama menulis tentang empati dan moralitas sebagai fondasi masyarakat yang sehat, juga menulis tentang kepentingan pribadi sebagai mesin kemakmuran, dan mengapa dua halaman itu dianggap kontradiksi oleh banyak orang? Padahal Smith sendiri tidak pernah melihatnya sebagai kontradiksi. Dan yang paling mengganggu, apakah dunia yang kita tinggali hari ini adalah dunia yang Adam Smith bayangkan? Atau kita hidup dalam versi yang sangat berbeda dari apa yang ia maksud? Ia menggunakan namanya sebagai pembenaran untuk halaman-halaman ia sendiri mungkin tidak akan setujui. Adam Smith lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, sebuah kota kecil di Skotlandia. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir. Ia dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi ia sederhana, tapi tidak kekurangan, dan sejak sangat muda, satu halaman sudah jelas tentang dirinya. Ia adalah orang yang hidupnya ada di dalam kepalanya. Pada usia 14 tahun, ia masuk Universitas Glasgow. Pada usia 17 tahun, ia mendapat beasiswa ke Oxford. Pada usia 28 tahun, ia sudah menjadi profesor di Glasgow, mengajar logika dan kemudian filsafat moral. Perlu digarisbawahi, Smith bukan ekonom profesinya, identitasnya, dan cara ia memandang dirinya sendiri adalah sebagai filsuf moral. Seseorang yang mencoba memahami bagaimana manusia seharusnya hidup bersama, apa yang membuat masyarakat berfungsi, dan bagaimana nilai-nilai moral terbentuk dalam interaksi sosial. Ekonomi, baginya, bukan bidang tersendiri yang terpisah dari pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas dan keadilan. Ekonomi adalah salah satu bagian dari pertanyaan yang jauh lebih besar tentang kondisi manusia. Ia menerbitkan 2 buku besar sepanjang hidupnya. Yang pertama, The Theory of Moral Sentiment, terbit pada tahun 1759. Yang kedua, An Inquiry into the Inherent Causes of the Wealth of Nations, yang kita kenal sebagai The Wealth of Nations, terbit pada tahun 1776, tahun yang sama dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Keduanya penting, keduanya saling berhubungan. Dan salah satu kesalahpahaman terbesar tentang Adam Smith adalah bahwa kebanyakan orang yang menyebut namanya hanya membaca, atau hanya tahu tentang yang kedua. Namun untuk benar-benar memahami Adam Smith dan mengapa pemikirannya lahir dalam bentuk yang ia miliki, kita harus memahami dunia yang ia tinggali. Karena tidak ada pemikiran besar yang lahir dari kekosongan. Setiap ide besar adalah respons terhadap kondisi yang ada, dan kondisi yang direspons Smith adalah salah satu periode paling dramatis dalam sejarah ekonomi manusia Inggris dan Skotlandia. Abad ke-18 sedang berdiri di ambang sesuatu yang belum ada namanya saat itu, yang kemudian akan kita sebut sebagai revolusi industri. Pabrik-pabrik mulai bermunculan, pembagian kerja mulai mengubah cara barang diproduksi, perdagangan internasional berkembang dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya, kota-kota tumbuh lebih cepat dari yang bisa diantisipasi oleh siapapun, dan di tengah semua perubahan itu, sistem ekonomi yang berlaku adalah merkantilisme, sebuah doktrin yang sudah mendominasi pemikiran ekonomi Eropa selama hampir 2 abad. Merkantilisme, dalam esensinya,
adalah pandangan bahwa kekayaan nasional bersifat tetap, bahwa dunia adalah permainan zero sum, di mana jika satu negara kaya, negara lain harus miskin, maka tujuan kebijakan ekonomi adalah mengekspor sebanyak mungkin, mengimpor sesedikit mungkin, menumpuk emas dan perak, dan melindungi industri domestik dari kompetisi asing dengan tarif yang sangat tinggi. Smith melihat sistem ini sebagai sesuatu yang tidak hanya salah secara faktual, tapi yang secara aktif merugikan kesejahteraan manusia. Ia melihat bagaimana kebijakan merkantilis melindungi kepentingan segelintir pedagang dan produsen besar yang memiliki akses ke para pembuat kebijakan dan yang bisa melobi untuk regulasi yang menguntungkan mereka dengan mengorbankan konsumen, pekerja, dan masyarakat secara umum. Dan disinilah latar belakang intelektualnya sebagai filsuf moral menjadi penting, karena Smith tidak hanya bertanya bagaimana ekonomi bekerja secara teknis, ia bertanya untuk siapa ekonomi bekerja. Dan jawaban yang ia temukan di setiap sudut sistem merkantilis yang ia analisis adalah untuk kepentingan segelintir orang yang cukup powerful untuk membentuk aturan sesuai keinginan mereka. Tapi Smith bukan sosok yang muncul dari kekosongan intelektual. Ia lahir dan berkembang dalam lingkungan yang luar biasa, apa yang sejarawan kemudian sebut sebagai Scottish Enlightenment atau pencerahan. Skotlandia, sebuah periode di mana Edinburgh dan Glasgow melahirkan konsentrasi pemikir brilian yang tidak proporsional dengan ukuran kota-kota itu. David Hume dalam filsafat, James Watt dalam teknologi, dan Joseph Black dalam kimia. Smith adalah bagian dari ekosistem intelektual ini, dan persahabatannya dengan David Hume, yang mungkin adalah persahabatan paling produktif dalam sejarah filsafat berbahasa Inggris, membentuk cara berpikirnya secara fundamental. Dari Hume, ia mengambil skeptisisme terhadap sistem-sistem yang terlalu rapi, terlalu teoritis, dan tidak cukup berakar pada observasi empiris tentang bagaimana manusia sebenarnya berperilaku. Dan prinsip itu, mulailah dari bagaimana manusia sebenarnya berperilaku, bukan dari bagaimana seharusnya mereka berperilaku, menjadi fondasi dari seluruh bangunan pemikiran Smith. The Theory of Moral Sentiment, buku pertama Smith, dimulai dengan kalimat yang pada permukaan terdengar sederhana, tapi yang mengandung seluruh program intelektualnya. Betapapun mementingkan diri sendirinya seorang manusia, ada prinsip-prinsip tertentu dalam sifatnya yang membuat ia tertarik pada nasib orang lain, dan membuat kebahagiaan mereka menjadi penting baginya, meskipun ia tidak mendapat apapun darinya selain kesenangan melihatnya. Dengan kalimat itu, Smith memulai argumen yang akan menjadi lawan dari karikatur dirinya yang paling sering dikutip, karena argumen itu adalah argumen bahwa manusia bukan makhluk yang murni egois, bahwa kapasitas untuk empati, untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, adalah bagian fundamental dari sifat manusia, bukan tambahan atau anomali, melainkan fondasi dari kemungkinan kehidupan sosial itu sendiri. Ia menyebut kapasitas ini simpati, atau empati, dan ia membangun seluruh teori moralitasnya di atasnya. Kita belajar tentang apa yang benar dan salah, menurut Smith, bukan dari aturan abstrak yang diturunkan dari langit, melainkan dari proses sosial di mana kita terus-menerus membayangkan bagaimana orang lain memandang tindakan kita. Ia menyebut proses ini melalui konsep impartial spectator, penonton yang tidak berpihak, sebuah sudut pandang yang kita internalisasi dan yang menjadi hati nurani kita. Sistem moral Smith bukan sistem yang datang dari atas ke bawah. Ia muncul dari bawah ke atas, dari interaksi sosial, dari proses saling menilai dan dinilai, dari kebutuhan manusia untuk hidup dalam komunitas dan mendapatkan persetujuan dari anggota komunitas itu. Ini penting untuk dipahami sebelum kita membaca The Wealth of Nations, karena Smith tidak pernah meninggalkan kerangka ini. Ketika ia kemudian berbicara tentang kepentingan pribadi sebagai mesin ekonomi, ia berbicara dalam konteks manusia yang sudah ia gambarkan dalam buku pertamanya, manusia yang secara alamiah memiliki kapasitas empati, yang hidup dalam struktur sosial dengan norma-norma moral, yang tidak beroperasi dalam kekosongan sosial. Masalahnya adalah sebagian besar orang yang kemudian menggunakan Smith hanya membaca buku keduanya, dan membacanya tanpa buku pertama adalah seperti membaca separuh dari sebuah argumen dan berpikir bahwa kamu sudah memahami keseluruhannya. The Wealth of Nations dimulai dengan observasi yang sangat konkret, sangat empiris, dan yang menjadi salah satu halaman pembuka paling terkenal dalam sejarah pemikiran ekonomi. Smith menggambarkan sebuah pabrik pin, sebuah pabrik kecil yang memproduksi jarum pentul. Dan ia mengamati bahwa jika seorang pekerja melakukan semua tahapan produksi sendiri, dari kawat bahan baku hingga pin yang selesai, ia mungkin bisa menghasilkan 20 pin per hari. Tapi jika pekerjaan itu dibagi, satu orang menarik kawat, satu orang memotong, satu orang menajamkan ujungnya, satu orang memasang kepala pin, 10 orang bisa menghasilkan 48.000 pin per hari. 48.000 versus 20. Dari observasi sederhana tentang pabrik pin, Smith menarik kesimpulan yang akan membentuk pemikiran ekonomi selama berabad-abad, bahwa pembagian kerja adalah sumber utama dari pertumbuhan produktivitas, bahwa spesialisasi, setiap orang melakukan satu halaman dengan sangat baik, menghasilkan output yang jauh lebih besar daripada setiap orang melakukan semua halaman dengan cukup baik. Dan kemudian ia bertanya pertanyaan berikutnya, apa yang memungkinkan pembagian kerja terjadi dalam skala besar? Jawabannya, pasar, perdagangan, kemampuan untuk menukar apa yang kamu hasilkan dengan apa yang kamu butuhkan. Dan dari sini lahirlah argumen sentralnya tentang
tentang pasar berpusat pada satu insight yang, ketika kamu pertama kali memahaminya, terasa hampir terlalu elegan untuk menjadi benar manusia, kata Smith, pada umumnya tidak bertindak untuk kepentingan orang lain ketika mereka berdagang. Ketika seorang tukang roti memanggang roti, ia melakukannya bukan karena ia peduli tentang kebutuhan gizimu, ia melakukannya karena ia ingin mendapat uang. Ketika seorang penjual daging memotong dagingnya, ia melakukannya bukan dari kemurahan hati, ia melakukannya karena itu cara ia mencari nafkah. Kutipan yang paling terkenal dari Smith, yang hampir semua orang yang pernah belajar ekonomi pernah membaca, berbunyi demikian. Bukan dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir, atau tukang roti bahwa kita mengharapkan makan malam kita, melainkan dari perhatian mereka terhadap kepentingan diri mereka sendiri. Tapi perhatikan apa yang terjadi ketika semua orang mengejar kepentingan diri mereka di dalam pasar yang kompetitif. Tukang roti yang ingin mendapat lebih banyak uang harus membuat roti yang lebih baik dari tetangganya, karena kalau tidak, pelanggan akan pergi ke tetangganya. Tukang daging yang ingin lebih banyak, pelanggan harus menawarkan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi. Setiap penjual didorong oleh kepentingan pribadinya untuk melayani kepentingan pembeli dengan lebih baik. Hasilnya adalah sistem di mana tidak ada satupun orang yang merencanakan kebaikan umum, tapi di mana kebaikan umum muncul sebagai produk sampingan dari jutaan interaksi individual yang masing-masing didorong oleh kepentingan pribadi. Inilah yang Smith gambarkan dengan metafora tangan tak terlihat, bukan kekuatan supranatural, bukan mekanisme mistis, melainkan deskripsi tentang bagaimana sistem terdesentralisasi yang terdiri dari jutaan keputusan individual bisa menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efisien daripada sistem manapun yang direncanakan secara terpusat. Dan insight ini, ketika dipikirkan dengan serius, adalah salah satu insight paling revolusioner dalam sejarah pemikiran sosial. Karena selama ribuan tahun sebelumnya, asumsi dominan adalah bahwa keteraturan sosial membutuhkan perencanaan terpusat, seorang raja, seorang dewan bijaksana, seseorang yang melihat gambaran besar dan mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling dibutuhkan. Smith berargumen bahwa keteraturan bisa muncul tanpa perencanaan, bahwa sistem yang kompleks bisa mengorganisir dirinya sendiri. Ini adalah ide yang tidak hanya merevolusi ekonomi yang memengaruhi ideologi Charles Darwin. Membaca Smith dan teori evolusinya memiliki struktur logis yang sangat mirip dengan argumen Smith tentang pasar. Ide tentang keteraturan yang muncul dari bawah ke atas, tanpa desainer. Dari interaksi, entitas-entitas individual yang masing-masing hanya mengikuti aturan lokal sederhana, adalah ide yang kemudian ditemukan bekerja di mana-mana dalam sistem kompleks alam dan sosial. Tapi Smith tidak berhenti di sana. Dan inilah yang sering hilang dalam penceritaan populer tentangnya. Smith sangat sadar bahwa pasar tidak selalu bekerja seperti yang ia gambarkan dalam kondisi idealnya. Ia sangat sadar tentang kekuatan yang bisa mendistorsi pasar, dan kekuatan yang paling ia khawatirkan bukan pemerintah yang terlalu banyak mengatur, melainkan bisnis besar yang berkonspirasi untuk mengontrol pasar. Ia menulis dengan kejernihan yang memukul, orang-orang dari perdagangan yang sama jarang bertemu bersama, bahkan untuk hiburan dan kesenangan, tanpa percakapan berakhir dengan konspirasi terhadap publik, atau dalam beberapa muslihat untuk menaikkan harga. Ini bukan Smith yang membelah kepentingan bisnis besar, ini Smith yang memperingatkan bahwa pelaku bisnis, ketika mereka bisa berkolusi, akan melakukannya, dan bahwa kolusi itu merugikan konsumen dan masyarakat umum. Smith juga sangat kritis terhadap apa yang ia sebut sebagai masters of mankind, para tuan umat manusia, para pedagang dan produsen besar yang menggunakan pengaruh politik mereka untuk membentuk kebijakan demi kepentingan mereka sendiri, dengan mengorbankan orang lain. Ia tidak mempercayai niat baik kelas bisnis. Ia percaya bahwa pasar yang kompetitif bisa mengubah kepentingan pribadi mereka menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat, tapi hanya selama kompetisi itu nyata dan tidak dimanipulasi oleh pihak yang paling kuat. Dan ia memiliki pandangan yang sangat spesifik tentang hubungan antara pengusaha dan pekerja. Dalam perdebatan tentang upah, yang di zamannya juga merupakan perdebatan yang hangat, ia dengan tegas berpihak pada pekerja. Ia menulis bahwa dalam negosiasi antara pengusaha dan pekerja tentang upah, pengusaha selalu dalam posisi yang lebih kuat karena mereka bisa bertahan lebih lama tanpa pekerja daripada pekerja bisa bertahan tanpa upah. Dan bahwa upah yang terlalu rendah bukan hanya tidak adil, tapi secara ekonomis kontraproduktif. Pengaruh Adam Smith terhadap dunia jauh melampaui pengaruh yang bisa kita atribusikan kepada seorang akademisi yang tidak pernah menjalankan bisnis, dan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya membaca buku di Edinburgh, The Wealth of Nations, terbit pada tahun 1776, dan langsung menarik perhatian besar. Dalam dekade-dekade berikutnya, argumen-argumennya tentang perdagangan bebas, tentang bahaya proteksionisme merkantilis, tentang efisiensi pasar, menjadi senjata intelektual dalam perdebatan kebijakan ekonomi di Inggris, di Amerika, dan kemudian di seluruh dunia. Cobden dan Bright menggunakan Smith untuk mendorong pencabutan Corn Laws, hukum proteksionis yang membuat harga roti mahal di Inggris demi kepentingan tuan tanah. Perdebatan tentang perdagangan bebas versus proteksionisme yang masih terjadi hari ini memiliki akarnya di sana, di Amerika Serikat. Founding Fathers membaca Smith, Alexander Hamilton membacanya,
dan justru menolak beberapa argumen, utamanya tentang perdagangan bebas, berargumen bahwa Amerika yang baru merdeka membutuhkan proteksi industri untuk berkembang. Thomas Jefferson membacanya dan menemukan konfirmasi atas keyakinannya tentang perlunya membatasi kekuatan pemerintah dan kepercayaan komersial. Pada abad ke-19 dan ke-20, nama Smith semakin sering dikaitkan dengan argumen untuk pasar bebas yang minim regulasi, untuk keterbatasan peran pemerintah dalam ekonomi, dan untuk kepercayaan bahwa mekanisme pasar adalah cara terbaik dan paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya massa buat ekonomi. Chicago, yang diwakili oleh Milton Friedman dan yang menjadi fondasi intelektual dari Reaganomics di Amerika dan Thatcherisme di Inggris, mengklaim Smith sebagai leluhur intelektual mereka, dan ini adalah titik di mana sejarah ini bertemu dengan ironi yang cukup besar karena Smith yang sebenarnya, Smith yang menulis tentang konspirasi para pedagang melawan publik, yang memperingatkan tentang kekuatan Masters of Mankind, yang mendukung upah yang layak bagi pekerja, ia percaya bahwa empati adalah fondasi moralitas, tidak mudah dimasukkan ke dalam salah satu kotak ideologis yang sering mengklaim warisannya. Ia terlalu skeptis terhadap kekuatan bisnis untuk menjadi pejuang kapitalisme korporat tanpa batas, tapi ia juga terlalu percaya pada mekanisme pasar, dan terlalu skeptis terhadap perencanaan terpusat untuk menjadi sosialis. Ia adalah pemikir yang jauh lebih kompleks, jauh lebih nyans, dan jauh lebih sulit untuk dikooptasi oleh satu ideologi daripada yang sering kita bayangkan ketika nama Adam Smith disebut dalam perdebatan ekonomi. Apa yang benar-benar diajarkan Adam Smith, dan apa yang kita salah pahami tentangnya? Untuk menjawab ini dengan jujur, kita harus menghadapi beberapa ketidaknyamanan. Pertama, Smith tidak percaya pada pasar bebas dalam pengertian absolutnya. Ia percaya bahwa pasar yang kompetitif, ketika berfungsi dengan baik, adalah mekanisme yang sangat efisien untuk menghasilkan kemakmuran. Tapi ia sangat sadar bahwa pasar tidak selalu berfungsi dengan baik, bahwa mereka bisa dimanipulasi, bahwa kekuatan bisa terkonsentrasi, dan bahwa hasilnya bisa sangat tidak merata, dan ia tidak melihat ketidakmerataan ekstrem sebagai hasil yang dapat diterima. Kedua, Smith tidak memisahkan ekonomi dari moralitas. Proyek intelektualnya adalah memahami bagaimana masyarakat yang bermoral bisa menghasilkan kemakmuran bagi semua anggotanya, bukan hanya bagi yang paling kuat. The Theory of Moral Sentiment dan The Wealth of Nations bukan dua buku yang terpisah, mereka adalah dua bagian dari satu argumen yang koheren tentang kondisi manusia. Ketiga, Smith sangat skeptis terhadap konsentrasi kekuatan, baik kekuatan pemerintah maupun kekuatan korporasi besar. Ia tidak naif tentang naluri manusia untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain ketika kesempatan itu ada. Seluruh argumennya tentang kompetisi sebagai disiplin yang mengubah kepentingan pribadi menjadi manfaat sosial hanya bekerja selama kompetisi itu nyata, dan ia tahu bahwa kepentingan yang kuat selalu akan mencoba menghilangkan kompetisi ketika mereka bisa. Keempat, dan mungkin yang paling penting, Smith menulis dalam konteks yang sangat spesifik. Ia menulis tentang ekonomi yang didominasi oleh pedagang dan produsen kecil, bukan oleh korporasi multinasional. Ia menulis tentang pekerja yang, meskipun dalam posisi yang lemah dalam negosiasi individu, masih memiliki semacam mobilitas dan pilihan. Ia menulis sebelum industrialisasi penuh, sebelum monopoli skala industrial, sebelum sistem keuangan global yang sangat kompleks, mengaplikasikan argumen-argumennya secara harfiah ke dalam ekonomi abad ke-21 tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks. Itu adalah kesalahan intelektual yang serius. Kesalahan yang, sayangnya, sangat sering dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim mengikutinya. Yang tidak banyak disadari adalah bahwa banyak kebijakan ekonomi yang dilakukan atas nama Adam Smith adalah kebijakan yang Smith sendiri kemungkinan besar akan kritik tajam. Merger korporasi yang menghancurkan kompetisi, lobby korporasi yang membentuk regulasi demi kepentingan pemain besar dengan mengorbankan pemain kecil dan konsumen, sistem di mana keuntungan terkonsentrasi di tangan segelintir, sementara risiko disebarkan ke masyarakat luas. Semua ini adalah persis apa yang Smith peringatkan 250 tahun lalu, persis kondisi yang ia katakan akan muncul ketika para Masters of Mankind mendapatkan terlalu banyak kekuatan.